Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 3. Saya akan mereview ulang pertemuan ke-6 hukum lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nureni SHMH dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ariandi SHMH. Lanjutan hukum pidana bab 3 pembarengan atau gabungan tindak pidana Samenlob Konkursus. Pengertian pembarengan atau gabungan tindak pidana konkursus atau Samenlob dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Pengaturan pembarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai pasal 71. Pembarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forward Z handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, pembarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaannya: pembarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorbasi, yaitu hanya dikenal dijatuhkan pidana pokok tersebut terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni. Hisapan murni yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang teringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yang yaitu konkursus idealis homogeneus. Perbuatan berlanjut atau forget handling. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut Memori Fund
listing syarat perbuatan berlanjut adalah ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian yang dapat saya review ulang pertemuan ke-6. Terima kasih.